bladder cancer, yang termasuk dalam golongan adalah TA, T1 dan karsinoma in situ. Menurut anatomi dan histologinya, kita lihat bahwa buli tersusun atas dari ureter sampai dengan buli, kemudian masuk ke uretra, prostatika, kemudian sampai ke vas pendulosa. Di situ terletak trigonum yang terdiri atas muara ureter kanan dan kiri, kemudian bladder neck. Kemudian secara penampang histologi dapat kita lihat mulai dari epithelium, dari sel umbrella, uretalia, dan fibroblas, kemudian masuk ke dalam ototutorial muscle dan lamina propria, kemudian tunica adventitia, secara penampang histologi. Bladder carcinoma sendiri memiliki berbagai patologi tipe. Yang pertama adalah tumor uretaria transitional cell carcinoma, itu paling sering 90%. Kemudian squamous cell carcinoma menduduki angka 10%, kemudian adenocarcinoma 2%. Kemudian yang banyak juga terdapat karsinoma in situ sekitar 20-75%. Kemudian tumor non uretelial yaitu SCC, karsinosarkoma, dan metastasik karsinoma. Kemudian tumor non epitelial ini menduduki 1-5%, diantaranya adalah neurofibroma, pheochromocytoma, limfoma primer, angiosarkoma, leiomyosarkoma, sampai dengan rhabdomyosarkoma. Menurut epidemiologinya, kanker kandung kemih sendiri merupakan kanker yang 11 paling banyak di dunia. Untuk populasi laki-laki sendiri, kandung kemih merupakan kanker ke-7 paling banyak di dunia. 9 untuk pria dan 2,2 untuk wanita per 100.000 penduduk per tahun, dengan rasio pria dan wanita 6:1. Rata usia menurut dari IAUI 60,8 tahun, dan merupakan penyebab utama kematian tersering akibat kanker nomor 14. Di urologi sendiri merupakan kanker kesanasan tersering setelah karsinoma prostat. Etiologinya merupakan merokok merupakan penyebab utama dari 50% dari kanker buli. Jadi paparan di guideline terbaru dari EAU 2020 dimasukkan paparan terhadap rokok elektrik atau vape. Masih sampai sekarang masih belum ada penelitian. Tetapi di EAU 2020 diputuskan bahwa jika ada pasien mengkonsumsi vape, terdapat zat karsinogen yang terdeteksi pada urin. Kemudian selain itu juga merokok juga mengandung amino aromatik dan hidrokarbon aromatik polisiklik yang juga merupakan zat karsinogen. Kemudian penyebab dari 10% dari kanker buli adalah pajanan terhadap amino aromatik, hidrokarbon aromatik polisiklik, dan hidrokarbon diklorinasi. Untuk karena industri cat, pewarna logam, dan produk minyak bumi. Kemudian yang menyebabkan etiologi juga proses genetik, kemudian asupan cairan. Jika kita meminum air dari air minum yang terdapat klorinasi dan trihalometan juga berpotensi untuk karsinogenik. Selain itu juga risiko penggunaan pewarna rambut, khususnya untuk dengan fenotip asetilsalinat 2. Kemudian ada juga di EAU 2020 ditekankan bahwa diet flavonoid dan Mediterranean, yaitu konsumsi tinggi sayuran dan lemak tidak jenuh, untuk konsumsi minyak seperti minyak olive, serta konsumsi protein yang tidak berlebihan berperan penting untuk menurunkan kejadian tumor buli. Selain itu paparan radiasi, kemudian siklofosfamid dan pilokitasone juga masih dalam penelitian meningkatkan risiko terjadinya tumor buli. Kemudian bila terdapat sisis kronis akibat adanya scostomiasis dan rheumatoid operasi juga turut meningkatkan risiko terjadinya kanker buli. Definisi kanker kandung kemih non-invasif sendiri merupakan tumor papil yang menginvasi mukosa atau disebut TA, dan kemudian hingga lamina propria atau T1. Kemudian karsinoma in situ sendiri tumor yang bersifat datar, kemudian high grade yang terbatas pada mukosa. Jadi ini sering terlihat ketika kita melakukan sistoskopi, sering terlihat sebagai lesi inflamasi yang kadang bisa misinterpretasi dan dapat terjadi multifokal, serta bila tidak dilakukan pengobatan segera dapat berkembang menjadi kanker yang bersifat massa invasif. Ini merupakan klasifikasi tumor klasifikasi TNM. Dapat dilihat bahwa TX tumor tidak dapat dinilai, kemudian T0 tidak ada adanya tumor, kemudian TA
jenis karsinoma yang tidak invasif atau hanya terbatas pada mukosa. Kemudian T1 merupakan tumor yang menginvasi sampai dengan lamina propria. Kemudian T2 menginvasi sampai otot. T3 tumor yang menginvasi sampai perivesical tissue, yaitu mikroskopik atau makroskopik. Kemudian T4 tumor yang menginvasi sampai dengan stroma prostat, kemudian vesicula seminalis, uterus, vagina, dan T4B sampai dengan cervical dan abdominal wall. Kemudian untuk NX sendiri bila tidak dapat nilai untuk keterlibatan regional limfonodi, kemudian pada N1 bila terdapat metastasisi pada single limfonodi pada true pelvis, hypogastrik, obturator, external iliaca dan presakral, dan N2 pada multiple regional lymph node, dan N3 pada common iliaca lymph node. Kemudian bila terdapat M1A, bila terdapat non-regional limfonodi metastasis, kemudian M1B bila terdapat distant metastasis. Derajat histologi kandung kemih ureteral non-invasiva itu dibagi menjadi dari WHO grading menurut tahun 1973 dan 2004 atau 2016 WHO grading system untuk lesi dari papiler. Ini dapat kita lihat grade 1 merupakan diferensiasi baik, kemudian grade 2 moderately differentiated, kemudian grade 3 poorly differentiated. Pada WHO grading system yang tahun 2004 atau 2016 dapat dibagi menjadi PON6, kemudian low grade dan high grade papillary ureteral carcinoma. Kemudian stratifikasi otot tumor berdasarkan derajat klasifikasi WHO 1973 dan 2004 ini dibagi distratifikasikan, jadi bila terdapat PON6 maka dia termasuk juga grade 1, maka termasuk juga di situ terdapat klasifikasi PON6 dan low grade, kemudian grade 2 mencakup low grade dan high grade, dan grade 3 mencakup high grade saja. Next. Untuk karsinoma in situ dan klasifikasinya, karsinoma in situ merupakan tumor yang datar, high grade dan non-invasif ureteral karsinoma. Bila disebut primer, tidak ada riwayat karsinoma in situ atau tumor papila sebelumnya. Bila dikatakan sekunder, bila ditemukan pada pasien dengan riwayat tumor sebelumnya yang bukan karsinoma in situ, dan konkaren atau karsinoma in situ ditemukan pada ureteral tumor pada bule. Klasifikasinya untuk CIS yaitu dibagi menjadi dua, non-malignant lesion dan malignant lesion. Untuk diagnosis dari karsinoma bladder cancer yaitu dari riwayat penyakit pasien dan tanda dan gejala, biasanya pasien mengeluhkan hematuria, painless, semakin tinggi, semakin terlihat visible hematuria, semakin tinggi pula derajat tumor buli. Kemudian biasanya kalau terdapat karsinoma in situ sering bermanifestasi sebagai gejala nyeri ketika berkemih. Untuk pemeriksaan fisik tidak spesifik untuk pasien-pasien dengan non-muscle invasif. Kemudian untuk imaging sendiri dapat dilakukan CT scan bila terdapat tumor papiler tanpa adanya filling defect atau hydronephrosis. Kemudian bila tidak terdapat CT scan dapat digunakan IVU atau IVP. Tapi ini khusus pada pasien dengan muscle invasif dan kecurigaan utuh. Kemudian USG dapat digunakan untuk menilai massa ginjal atau deteksi hidronephrosis dan massa di kandung kemih. Kemudian dilakukan juga untuk sitologi urin. Di sitologi urin sendiri memiliki sensitivitas yang tinggi pada tumor high grade, namun dia rendah pada tumor low grade atau grade 1. Sensitivitas deteksi CIS pada kasus dengan sitologi urin adalah 28 sampai 100%. Untuk spesifisitas sendiri memiliki angka lebih dari 90%. Sitologi urin sendiri yang positif mengindikasikan tumor ureteral di kandung kemih, jadi dia bisa mendeteksi dari ureter sampai dengan kandung kemih. Sedangkan sitologi urin negatif tidak menyingkirkan adanya tumor karena adanya gap antara spesifitas dan sensitivitas itu tersendiri. Untuk deteksi selain sitologi urin juga dapat digunakan marker size molekuler urin. Itu dapat dilihat beberapa tes seperti Eurovision, microsatellite analysis, dan immunocyte, serta berbagai marker tes lainnya, tapi belum ada marker urin yang spesifik untuk diagnosis bladder cancer. Sistoskopi merupakan prosedur yang gold standar pada untuk mendiagnosis adanya tumor buli.
dari hasil sistoskopi dari kandung kemih sendiri merupakan prosedur untuk mengevaluasi histopatologi dari jaringan yang diseksi. Untuk mendiagnosis sendiri karsinoma in situ dapat digunakan selain sistoskopi juga sitologi urin dan evaluasi histopatologi di biopsi dari beberapa jaringan kandung kemih yang disebut dengan mapping biopsi. Ini dapat dilihat mapping biopsi di berbagai tempat, yaitu mulai dari posterior, kemudian dinding lateral kanan dan kiri, kemudian trigonum, kemudian dari dinding dom, kemudian anterior sampai dengan posterior uretra. Ini dapat kita lihat menurut atlas dari sitologi grade 1 penampakannya seperti ini. Dapat kita lihat tumor papilar grade 1, kemudian grade 2 dan grade 3. Contoh-contoh dari tumor-tumor dengan non-invasive bladder cancer. Next. Kemudian untuk yang sering kita lewatkan adalah karsinoma in situ yang sering kita misinterpretasi. Jadi gambarannya seperti lesi, seperti mirip-mirip lesi inflamasi. Ini sering terlewatkan dan disalahkan sebagai lesi inflamasi. Dan kita harus waspada untuk selalu berlatih terus-menerus untuk melihat seperti apa karsinoma in situ. Untuk pedoman penilaian awal normal invasif, yaitu yang pertama kita harus mengetahui riwayat pasien, terutama keluhan berkemihnya, yaitu adanya hematuria. Kemudian juga untuk penilaian awal dapat kita lihat dari USG ginjal maupun CT scan pada saat diagnosis tumor buli, CT atau CT urografi hanya harus dilakukan pada kasus tertentu, misalnya pada tumor dengan terletak di trigonum atau tumor multiple dan berisiko tinggi. Serta sistoskopi tidak dilakukan pada semua pasien dengan gejala yang mengarah ke tumor buli. Hal ini tidak dapat digantikan oleh sitologi maupun tes invasif yang lainnya. Kemudian sistoskopi harus menjelaskan semua gambaran makroskopik tumor, letaknya, ukurannya, jumlah dan penampakannya, serta kelainan mukosa. Dan disarankan untuk pembuatan diagram kandung kemih. Sitologi urin diajukan sebagai pendukung sistoskopi untuk mendeteksi high grade tumor. Dan sitologi harus dilakukan pada urin segar dan visasi yang adekuat. Untuk urin pagi tidak cocok karena sering sitolisis. Untuk resesi tumor bulu TA dan T1 transuretal adalah memiliki tujuan untuk mendiagnosis yang tepat dan mengangkat seluruh lesi yang tampak. Hal ini dilakukan secara sistematis bila bladder tumor dilakukan secara komplit, secara menyeluruh dan benar, maka prognosisnya pada pasien ini akan menjadi baik. Bila tidak adanya otot-otot, keterlibatan otot pada spesimen yang telah dilakukan dapat meningkatkan risiko sisa tumor atau rekoransi dini dan understaging. Untuk pedoman BT sendiri dari biopsi atau klasifikasi tumor dan laporan patologi menurut EAU guideline. Jadi untuk pada pasien yang dilakukan reseksi atau pada pasien dengan esophageal tumor, yaitu dilakukan reseksi pada daerah tersebut. Kemudian hindari untuk kateterisasi pada buli untuk menurunkan jaringan yang rusak. Kemudian ambil biopsi pada jaringan yang terlihat abnormal. Kemudian biopsi untuk bagian normal mukosanya atau mapping biopsi dari trigonum, dom dan dinding lateral kanan dan kiri serta anterior posterior dan dinding buli yang rekomendasi pada pasien yang sitologinya positif tapi tidak terdapat penampakan dari abnormal mukosa, atau pada pasien dengan histori high grade atau grade 3 tumor yang tidak tampak papiler. Bila ada fluorescent grade atau PDD biopsi dapat digunakan untuk membantu dalam sistoskopi. Kemudian pada kasus dengan bladder neck tumor dapat dilakukan biopsi dari uretra prostatika. Bila dilakukan biopsi pada area prostatika, maka sebaiknya dilakukan di antara jam 5 dan jam 7 menggunakan resection lobe. Secara TURBT untuk membantu kita melihat visualisasi dapat dilakukan juga dengan fluorescence atau self fluorescence selama dari TURBT.
jika pasien dengan positif sitologi atau sitologi urinnya positif tetapi negatif dari sistoskopi, makanya oleh karena itu kita harus mengesut adanya upper tract ureter carcinoma atau CIS di bladder yang dilakukan dengan mapping biopsi atau guided dengan fluorescence sistoskopi. Dan tumor dari pas ureter juga harus kita ambil. Kapan kita melakukan turbete ulang? Jika didapatkan tidak adanya resesi yang komplit atau bila ada keraguan dari apakah kita melakukannya secara komplit atau tidak. Yang kedua adalah jika tidak ada otop pada spesimen pada ketika kita mereseksi untuk pertama kalinya, kecuali pada pasien dengan TA, low grade atau grade 1 tumor dan primary CIS. Kemudian kapan kita melakukan juga pada pasien dengan T1 tumor. Jika kita akan melakukan turbete yang kedua, dapat dilakukan di antara 2-6 minggu setelah reseksi yang pertama. Untuk tata laksana kangen leukemi sendiri non-invasif, ya pertama kali yang kita harus kasih tahu ke pasien adalah yang pertama adalah lifestyle, yaitu konseling untuk berhenti merokok atau mengurangi paparan terhadap rokok. Kemudian dapat dilakukan juga terapi adjuvan atau kemoterapi intravesikal, dan kemudian instalasi kemoterapi intravesikal lanjutan dan optimalisasi instalasi kemoterapi. Kemudian juga yang tidak terdapat di Indonesia adalah intravesikal kemoterapi imunoterapi dengan intravesikal BCG. Instalasi kemo intravesikal yaitu dilakukan setelah pasca operasi, dapat dilakukan dalam 24 jam pertama, yang EAU guideline menyarankan adalah dalam 2 jam, yaitu di ruangan pemulihan atau di ruang operasi. Dapat diberikan mitomycin, epirubicin, dan doxorubicin. Ini mengurangi tingkat rekurensi sebesar 11-13%. Mekanisme kerja untuk kemoterapi, instalasi kemoterapi ini menghancurkan sisa-sisa sel tumor setelah tindakan turbete dan memiliki efek ablasi pada sisa tumor di lokasi reseksi dan tumor-tumor kecil yang mungkin tidak terlihat ketika kita melakukan turbete. Bila terdapat kasus dengan percurigaan perforasi, sebaiknya instalasi kemoterapi ditunda. Kemudian menurut IAUI, untuk kanker kandungan memilih risiko yang rendah, setelah dilakukan turbete dapat dilakukan instalasi langsung 1 kali, dan untuk risiko yang menengah sampai yang tinggi dapat diberikan instalasi kemoterapi lanjutan sampai 8 kali yang diberikan setiap minggu. Kemudian tata laksana menurut dari IAUI disarankan untuk melakukan instalasi BCG, yaitu itu merupakan instalasi imunoterapi, yaitu BCG setelah turbete lebih efektif dibandingkan dengan turbete biasa. Jadi apabila kita melakukan turbete dan kemudian setelah itu dilakukan BCG, itu penelitiannya lebih menunjukkan lebih efektif untuk menangani kasus dengan tumor bladder. Kemudian instalasi BCG sendiri juga mengurangi risiko kekambuhan sekitar 32%. Tapi kekurangannya belum terdapat di Indonesia. Selain itu juga BCG memiliki banyak efek samping, diantaranya adalah tanda-tanda sepsis, kemudian hematuria, kemudian prostatitis dan epididimoorkitis. Untuk efek samping dengan yang sistemik meliputi adalah demam, kemudian atralgia, kemudian bisa terjadi sampai BCG sepsis dan alergi reaction. Ya, dari AUGD sendiri disarankan untuk terapi adjuvan pada TA dan T1 tumor, yaitu yang pertama tetap adalah ubah gaya hidup, yaitu untuk tidak untuk merokok pada pasien dengan tumor buli, kemudian pada pasien dengan tumor buli yang risiko rendah atau intermediate risk yang sebelumnya memiliki rekarensi yang rendah, dapat diberikan
single immediate chemoterapi langsung. Serta pada pasien dengan EORTC recurrence score kurang dari 5. Bila ditemukan pasien dengan intermediate risk tumor dengan atau tanpa immediate instalasi, dapat diberikan 1 year full dose BCG. Termasuk diantaranya adalah 3 weekly installation pada bulan ketiga, 6 dan 12. Atau dapat juga diberikan instalasi kemoterapi. Disarankan dari EAU 2020 for maksimum 1 year. Jadi maksimum untuk memberikan instalasi kemoterapi maksimal diberikan selama 1 tahun. Kemudian pasien dengan high risk tumor, full dose intravesical BCG dapat diberikan 1-3 tahun dengan induksi 3 minggu sekali selama 3, 6, 12, 18 sampai 36 bulan. Kemudian bila pada pasien dengan high risk tumor dan yang memiliki progresi yang tinggi, kita tetap menawarkan untuk dilakukan adanya radikal sistektomi. Kemudian tawarkan kepada pasien bila terapi BCG tidak responsif, jadi untuk ditawarkan radikal sistektomi. Untuk gagal sendiri untuk intravesical kemoterapi, dari AUGT menyarankan bahwa segera memberikan instalasi kemoterapi di dalam 24 jam pertama. Tunda instalasi kemoterapi bila adanya curigaan perdarahan maupun perforasi dari buli sendiri. Kemudian untuk BCG intravesical kemoterapi, terdapat beberapa kontraindikasi pada instalasi BCG, yaitu bila jangan dilakukan pada 2 minggu pertama setelah turbo. Jadi sebaiknya dilakukan setelah 2 minggu pertama. Jika ada hematuria yang terlihat atau adanya trauma dalam pemasangan kateter dan pasien dengan gejala infeksi saluran kemih. Untuk rekomendasi pengobatan TA, T1 dan CIS menurut sertifikasi ICU dari EAU Guideline 2020 menyarankan untuk pasien dengan low risk tumor, yaitu tumor yang bersifat primer, soliter, kemudian TA grade 1 ataupun LAM lower grade kurang dari 3 cm dan tidak adanya CIS, maka terapi rekomendasinya adalah 1 immediate instalasi setelah TUR-BT. Kemudian untuk resiko dengan yang intermediate risk tumor atau tumor yang berada di antara kategori rendah dan kategori tinggi, jika pasien memiliki rekarensi yang rendah atau yang EORTC-nya rekarensi skor kurang dari 5, dapat diberikan immediate instalasi intravesical kemoterapi. Juga dapat diberikan instalasi BCG terapi pada 1 tahun yang diinduksi secara 3 minggu sekali pada bulan ketiga, 6 dan 12. Juga dapat diberikan kemoterapi, instalasi kemoterapi selama maksimal 1 tahun. Pada pasien dengan high risk tumor, yaitu pasien yang memiliki kriteria T1 tumor, kemudian grade 3 atau high grade tumor, kemudian terdapat CIS dan tumornya multiple, recurrent dan besar lebih dari 3 cm, dan kemudian pada temuan histologinya TA grade 1, grade 2 atau low grade tumor, dapat diberikan full dose dari intravesical BCG selama 1-3 tahun, atau bisa ditawarkan untuk dilakukan radikal sistektomi. Bila pada pasien dengan kegagalan intravesical BCG, menurut rekomendasi AU dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu BCG unresponsive, jadi tidak adanya respon ketika diberikan terapi BCG, maka treatment sendiri dengan rekomendasi STONG adalah ditawarkan untuk sistektomi radikal. Kemudian pada late BCG relapse menjadi BCG pada kasus-kasus dengan relapse, misalnya T1 TA atau high grade recurrence yang lebih dari 6 bulan, atau terdapat CIS
lebih dari 12 bulan setelah terpapar BCG, maka ditawarkan juga untuk dilakukan radikalistektomi atau bisa juga diberikan pengulangan BCG. Bila terdapat low grade rekarensi setelah dilakukan BCG pada pasien dengan intermediate risk tumor, dapat juga dilakukan pengulangan repeat BCG atau intravesical kemoterapi atau sistemik radikal, tapi rekomendasinya rendah. Untuk follow up tumor dengan non muscle invasive bladder cancer, yang pertama kita lihat bahwa sistoskopi yang pertama setelah sistoskopi awal setelah dilakukan TUR-BT pada waktu 3 bulan merupakan sistoskopi yang paling penting untuk menilai adanya rekarensi dan progresi. Kemudian pada PAUGLN juga menyarankan untuk follow up tumor D1 dan karsinoma itu pada sistoskopi yang disediakan, misalnya pada pasien dengan resiko rendah atau low risk, sebaiknya dilakukan sistoskopi pada 3 bulan. Jika hasilnya negatif, maka sistoskopi dilakukan 9 bulan setelahnya, dan kemudian setahun selama 5 tahun. Kemudian pasien dengan high risk tumor sebaiknya dilakukan sistoskopi dan sitologi urin pada bulan ketiga. Jika negatif, maka dilakukan sistoskopi dan sitologi diulang setiap 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Dan kemudian selama 6 bulan setelahnya sampai dengan 5 tahun, dan kemudian setiap tahun. Pasien dengan intermediate risk tumor sebaiknya dilakukan sistoskopi dengan mapping biopsi. Kemudian pada pasien dengan high risk tumor, dari rekomendasi AU meskipun ini rendah, tapi dilakukan upper tract imaging, CT scan atau IVT. Kemudian pada kasus-kasus misalnya sitologi urin yang positif, sebaiknya dilakukan biopsi tumor pada pasien yang dicurigai ada tumor buli. Bila pasien memiliki sitologi urin yang positif, tapi tidak didapatkan adanya pada sistoskopi tidak didapatkan adanya tumor yang terlihat, maka kita harus melakukan mapping biopsi pada tempat, dan kemudian bisa juga dilakukan dengan fluorescence yang nantinya kita bisa menilai tempat-tempat mana yang terlihat. Kemudian pasien yang didiagnosis awal dengan TAL low grade yang kemudian G1 dan G2 tumor buli dapat juga dilakukan USG selama follow up, dan juga pada pasien yang tidak dapat dilakukan sistoskopi karena kondisi yang tidak mungkin, makanya kita melakukan USG untuk memfollow up pasien yang terdapat TALG atau G1 G2 tumor buli. Terima kasih.